Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Benjamin Franklin merupakan salah seorang penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776. Dia lahir di Milk Street, Boston pada tanggal 17 Januari 1706 dari ayahnya yaitu Josiah Franklin yang menikah 2 kali. Benjamin anak bungsu dari 17 bersaudara. Benjamin sudah tidak bersekolah di usia 10 tahun. 2 tahun kemudian, ia magang di penerbitan milik James, kakaknya sendiri, yang menerbitkan surat kabar New England Courant. Di tempatnya bekerja, Benjamin menjadi kontributor dan kemudian editor. Suatu hari, Ben bertengkar dengan James. Akhirnya Benjamin kabur ke New York, lalu ke Philadelphia pada Oktober 1723. Benjamin Franklin merupakan tokoh Freemasonry London yang menjalin kontak sangat dekat dengan Rothschild, otak dari pihak konspirasi Yahudi internasional. Namun karena lama-kelamaan, setelah melihat dengan mata kepala sendiri berbagai perkembangan yang tidak menguntungkan Amerika Serikat, sebuah negara yang ikut dibidaninya, terutama terkait perkembangan kaum Yahudinya serta penguasaan kaum ini atas sendi-sendi perekonomian, maka Franklin sadar bahwa selama ini dia telah berbuat salah. Kaum Yahudi yang dulu begitu dekat dengannya ternyata tidak ubahnya lintah darat yang mampu menghisap dengan amat rakus dan buas segala sumber daya alam dan manusia Amerika Serikat. Franklin pun berlepas diri dari gerakan Freemasonry dan berusaha dengan gigih tak kenal takut untuk memperingatkan rakyat Amerika tentang bahayanya orang-orang Yahudi di Amerika. Salah satu upaya Benjamin Franklin yang fenomenal dan dicatat dalam sejarah Amerika sendiri adalah surat peringatannya tentang Yahudi di Amerika. Inilah surat peringatan dari Benjamin Franklin. Di sana ada bahaya besar yang mengancam Amerika. Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi. Di bumi manapun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral, kejujuran dalam dunia komersial. Mereka hidup mengisolasi diri dan berusaha mencekik leher keuangan pribumi, seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol. Sejak lebih dari 1700 tahun, orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami karena mereka telah diusir dari bumi pertiwi. Perlu diketahui wahai saudara sekalian, seandainya dunia berbudaya sekarang ini memberinya tanah Palestina, mereka segera mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke sana. Mengapa? Mereka tidak lain adalah vampir penghisap darah. Dan seekor vampir tidak akan bisa hidup dengan vampir lain. Orang Yahudi itu tidak bisa hidup dengan mereka sendiri. Mereka harus hidup dengan orang Kristen atau bangsa-bangsa yang bukan dari golongan mereka. Jika orang Yahudi tidak disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan undang-undang, maka dalam masa 100 tahun mendatang, mereka akan menguasai dan menghancurkan kita dengan mengganti bentuk pemerintahan yang telah kita perjuangkan dengan pengorbanan darah, nyawa, harta, dan kemerdekaan pribadi kita. Seandainya orang Yahudi itu tidak diusir dalam waktu 200 tahun mendatang, anak cucu kita nanti akan bekerja di ladang-ladang untuk memberi makan orang-orang Yahudi itu. Sementara itu orang Yahudi akan menghitung-hitung uang dengan tangan mereka di berbagai perusahaan keuangan. Aku ingatkan Anda sekalian, kalau Anda tidak menyingkirkan Yahudi untuk selamanya, maka anak cucu dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian kelak. Pikiran yang ada di benak orang Yahudi tidak seperti yang ada pada orang Amerika. Meskipun mereka hidup bersama kita selama beberapa generasi, mereka tidak akan berubah sebagaimana macan tutul tidak bisa mengubah warna kulitnya. Mereka akan menghapus institusi kita. Oleh karena itu, mereka harus disingkirkan dari konstitusi.
Surat ini ditulis oleh Benjamin Franklin berkenaan dengan rencana undang-undang tahun 1789 dan dimuat dalam Charles Pinsky Journal, South Carolina. Teks aslinya sampai sekarang masih bisa dilihat di Franklin's Institute Philadelphia, Amerika Serikat. Bangsa Yahudi juga disebut sebagai Bani Israel. Julukan ini disematkan pada Nabi Yakub alaihissalam yang punya sebutan Israel atau kekasih Tuhan. Julukan inilah yang membuat bangsa Yahudi merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Dalam perjalanannya, bangsa Yahudi menjadi eksodus atau perpindahan besar-besaran. Penyebabnya, mereka diusir dari sejumlah tempat yang mereka diami lantaran perangainya yang buruk. Nabi Musa sempat meninggalkan pesan larangan agar tidak lagi menyembah berhala selama ditinggal. Nyatanya, mereka malah membuat patung sapi untuk disembah sehingga ingkar pada perintah Nabi Musa alaihi salam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.